kita teman-teman kita mulai pelajaran pada hari ini pada berdoa agama dan keyakinan kita benar berdoa. Oke, baik. Kemarin pertemuan terakhir pembelajaran geografi itu materi apa? Tentang karakteristik lapisan bumi atau dinamika bumi ya. Ada yang tahu apa itu dinamika bumi? Ayo. Yang kemarin sempat kalian bahas dengan ibu terkait ada teori terbentuknya bumi, masih ingat? Kemudian ada rotasi dan revolusi, ingat? Pak, ibu pernah contohkan kan terkait rotasi dan revolusi bumi, yaitu kalau misalnya kaitannya dengan kehidupan kita, adanya pergantian siang dan malam, kemudian pergantian bulan, ya, Januari, Februari, ya, itu berkaitan dengan rotasi dan revolusi bumi. Oke. Kemudian sekarang kita akan membahas lebih dalam terkait karakteristik struktur lapisan bumi, yaitu gerak bumi atau ya, struktur ada kerak bumi, mantel, sama inti. Namun hari ini kita akan membahas terkait kerak bumi atau litosfer ya. Oke, sebelum kita lanjut, perkenalkan saya Kristiani Yusi, mahasiswa sekarang saat ini lagi ambil PPG atau profesi guru. Kemarin sudah selesai studi S1-nya di Universitas Tadulako Pendidikan Geografi. Untuk lebih kenal dekat, kalian bisa kunjungi Instagram atau kita bisa bertemu di WA. Oke? Ya, kita masuk ke materi terkait dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Nah, apa saja yang akan kita bahas hari ini? Ada 3. Yang pertama yaitu batuan penyusun. Kemudian yang kedua tektonisme, terus yang ketiga vulkanisme. Nah, apa itu litosfer? Ada yang mau membaca? Coba namanya? Asli. Oke, coba baca apa itu litosfer? Litosfer adalah lapisan kulit bumi paling luar berupa batuan. Tebal kerak bumi di bawah benua adalah 20 sampai 50 km. Tebal kerak bumi di bawah samudera tebalnya 10 sampai 12 km. Lapisan litosfer tersusun atas lapisan sial, silisium dan aluminium, dan lapisan timah, silisium dan magnesium. Oke, nah jadi di sini bagian mana yang masuk ke litosfer? Sebutkan warnanya. Yang warna apa? Orange, kuning, atau biru? Warna apa? Yang coklat. Nah, ini lapisan kerak bumi atau litosfer. Jadi ada lapisan yang di benua, ada juga lapisan yang di samudra. Kalau yang di benua itu berarti yang di bawah kita. Kalau di samudra berarti yang ikan lautan. Ngerti? Nah, jadi kan kemarin pelajaran inti terus antara yang kita bahas itu yang ini bagian sininya. Ada yang ingin ditanyakan? Terkait litosfer? Ya, belum, berarti kita lanjut ya. Jadi di gambar tadi
ada apa saja di sini. Nah, jadi di sini tuh ada batuan namanya batuan penyusun litosfer. Jadi batuan penyusun litosfer itu ada tiga. Ada namanya batuan beku, terus sedimen sama metamorf atau magnetik. Nah, jadi batuan beku itu batuan yang bagaimana? Batuan yang terbentuk dari magma yang membeku. Kemudian kalau batuan sedimen itu batuan yang terbentuk melalui proses pengendapan. Contohnya seperti apa? Ada binatang mati dikubur, otomatis setelah mengalami perakuan ya, sering berjalannya waktu jadi tengkorak. Nah, itu batuan perakukan dari hewan tadi itu termasuk ke dalam batuan sedimen. Jadi bukan cuma hewan, kita juga manusia dikubur. Nah, itu yang disebut dengan batuan sedimen. Terus yang terakhir batuan metamorf. Apa itu? Batuan yang mengalami perubahan fisik maupun kimiawi. Maksudnya seperti apa? Jadi dari batuan beku tadi, kemudian batuan sedimen itu mengalami proses perubahan fisik maupun kandungan yang ada di dalamnya. Itulah yang disebut dengan batuan metamorf. Oke? Ngerti? Apa itu tektonik? Coba yang dibaca coba. Saya bicara sekarang. Tektonis merupakan tenaga dari dalam bumi yang menyebabkan terjadinya perubahan letak lapisan permukaan bumi
Gerakan tektonik dibedakan menjadi gerak epirogenetik dan gerak orogenetik. Gerak epirogenetik adalah gerak atau pergeseran lapisan kulit bumi yang relatif lambat, berlangsung dalam waktu yang lama, dan meliputi daerah yang luas. Sementara itu, gerak epirogenetik terbagi menjadi dua. Epirogenetik positif, yaitu gerak turunnya daratan sehingga terlihat seakan permukaan air naik. Epirogenetik negatif, yaitu gerak naiknya daratan sehingga terlihat seakan permukaan air turun. Sementara itu, gerak orogenetik adalah gerakan yang relatif lebih cepat daripada gerak epirogenetik. Gerak orogenetik disebut juga sebagai gerak pembentuk pegunungan. Pada umumnya, bentuk hasil tektonisme berupa lipatan dan patahan. Lipatan disebabkan oleh tekanan yang bersifat horizontal, sehingga membuat lapisan kulit bumi menjadi berkerut atau terlipat. Sedangkan patahan disebabkan oleh tekanan yang bersifat horizontal atau vertikal yang menyebabkan kulit bumi menjadi retak atau patah. Ada beberapa bentuk pergerakan dari lempeng, di antaranya gerak lempeng saling mendekat atau konvergen, gerak lempeng saling menjauh atau divergen, dan gerak lempeng saling berpapasan atau transform. Dari setiap pergerakan lempeng ini, maka bentuk muka bumi yang dihasilkan akan berbeda-beda, baik itu dari konvergen, divergen, atau transform. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu. Konvergensi atau sering disebut batas konvergen merupakan gerakan saling bertumbukan antara lempeng tektonik. Nah, sesuai dengan gambar yang kalian lihat sekarang nih, ada lempeng yang saling bertumbukan. Bisa kalian lihat dengan tanda panah yang saling berhadapan, di mana lempeng ini menuju titik yang sama. Adanya pergerakan lempeng yang saling mendekat ini akan membentuk beberapa fenomena. Di antaranya, pertama, lempeng samudra menghujam ke bawah lempeng benua dan sering disebut dengan zona penunjaman atau subduksi. Kedua, terbentuknya palung laut. Ketiga, pembekakan tepi lempeng benua yang akan membentuk deretan pergunungan. Dan keempat, terdapatnya aktivitas vulkanisme, intrusi, dan ekstrusi magma. Selain itu, terdapat beberapa bentukan muka bumi yang terjadi pada batas lempeng konvergen. Pertama, lempeng samudra bertemu dengan lempeng samudra. Yang terbentuk adalah rangkaian busur gunung api yang arahnya sejajar dengan arah palung. Contohnya, rangkaian gunung api di Kepulauan Filipina sampai ke Jepang, yaitu hasil tumbukan lempeng laut Filipina, lempeng Samudra Pasifik, dan lempeng Eurasia. Kedua, pada batas lempeng konvergen, yaitu tumbukan antara lempeng samudra dan lempeng benua. Nah, bentukan muka bumi yang dihasilkan dicirikan terdapat palung, prisma akresi, cekungan busur muka, busur kepulauan gunung api, dan cekungan belakang. Nah, selain di Amerika Selatan, contohnya juga terdapat di Kepulauan Indonesia, jalur pulau-pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Kepulauan Banda. Ketiga, pada batas lempeng konvergen, yaitu pertemuan antara lempeng benua dengan lempeng benua. Contohnya, pertemuan lempeng Hindia dengan lempeng Eurasia, di mana pertemuan kedua lempeng ini menghasilkan sebuah jajaran pegunungan yang terdapat di benua Asia, yaitu jalur pegunungan Himalaya, di mana pegunungan ini merupakan terdapat salah satu puncak tertinggi di bumi, yaitu dengan ketinggian mencapai 8.848 meter di atas permukaan laut. Pergerakan lempeng selanjutnya yaitu gerak divergen. Gerak divergen merupakan gerak saling menjauh antar lempeng tektonik. Nah, fenomena yang terjadi karena gerakan divergen ini diantaranya terjadinya perenggangan lempeng yang disertai dengan tumbukan di daerah lainnya, kemudian pembentukan tanggul dasar samudra atau mid-oceanic ridge di sepanjang tempat perenggangan tersebut. Terus kemudian terbentuknya aktivitas vulkanisme laut, dan selanjutnya aktivitas gempa.
Contoh pergerakan lempeng divergen adalah pergerakan saling menjauh benua Amerika bagian selatan dengan lempeng benua Afrika yang mengakibatkan semakin lebar jarak antara kedua benua tersebut. Nah, sehingga terbentuk juga Mid-Oceanic Ridge di Samudra Atlantik atau yang biasa disebut dengan Mid-Atlantic Ridge. Contoh lainnya adalah terjadinya gerak lempeng saling menjauh antara benua Afrika dengan daratan Arab sehingga menyebabkan timbulnya laut baru yaitu Laut Merah. Gerak lempeng yang ketiga adalah sesar mendatar atau transform, yaitu gerakan saling bergesekan dengan berlawanan arah antara lempeng-lempeng tektonik. Salah satu hasil dari gerak sesar mendatar ini terbentuknya patahan San Andreas di Amerika Utara. Patahan ini terbentuk karena sesar mendatar antara lempeng Pasifik dengan lempeng Amerika Utara. Nah, ini membentuk patahan San Andreas sepanjang 1.300 km, di mana patahan ini ditemukan oleh Profesor Geologi Barclay Andrew pada tahun 1895. Nah, di Indonesia, khususnya Pulau Sumatera, juga terdapat hasil dari gerak sesar mendatar ini, yaitu antara lempeng Eurasia dengan lempeng Indo-Australia. Nah, di mana hal ini menyebabkan terbentuknya patahan Semangko yang membentang mulai dari Aceh sampai ke Teluk Semangko di Lampung. Nah, sesar inilah yang membentuk pegunungan barisan di sepanjang Pulau Sumatera. Jika kalian ingin melihat bentuk asli dari patahan ini, kalian bisa datang ke Ngarai Sianok di Bukit Tinggi. Di sini sangat terlihat jelas bentuk lembah dan pegunungan yang patah-patah akibat pergerakan lempeng atau sesar mendatar antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Sekian untuk video kali ini, mohon maaf atas segala kekurangannya dan wassalamualaikum. Kemudian selanjutnya kita masuk ke tadi sudah dijelaskan tektonisme antara yaitu vulkanisme. Coba awal baca coba. Apa itu vulkanisme? Ayo. Peristiwa penerbosan magma keluar sampai permukaan bumi dengan membentuk pegunungan dan gunung berapi. Nah, jadi vulkanisme yaitu peristiwa keluarnya magma. Nah, ini ada beberapa bentuk gunung api. Ada gunung api kerucut, kemudian gunung api dan yang terakhir ada gunung api perisai. Oke, kita lihat lagi ya contoh videonya. Berdasarkan bentuk dan proses terjadinya, gunung api terbagi menjadi 3, gunung api Mar, gunung api kerucut, dan gunung api perisai. Gunung api Mar berbentuk seperti danau kecil yang terjadi hanya karena letusan. Gunung api kerucut berbentuk seperti kerucut dan terjadi karena letusan dan lelehan secara bergantian. Sedangkan gunung api perisai berbentuk seperti perisai dan terjadi karena lelehan maupun cairan yang keluar membentuk lereng yang sangat landai. Gunung api yang sedang meletus sangat berbahaya karena dapat merusak kehidupan di permukaan bumi, seperti banjir lahar, gelombang pasang, dan awan emulsi. Namun, gunung api yang meletus juga mempunyai dampak positif, seperti menyuburkan tanah, barang tambang menjadi dekat dengan permukaan bumi, dan dapat dijadikan objek wisata karena udaranya yang sejuk. Bentuk-bentuk gunung api. Jadi gunung api itu juga memiliki dampak yang positif terhadap kehidupan. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Belum. Oke, kalau begitu mengerjakan proyek ya.
Kita dari perwakilan kelompok 3 mau mempresentasikan hasil diskusi kita tentang vulkanisme. Sebelumnya, apa itu vulkanisme? Vulkanisme adalah gejala alam yang terjadi akibat adanya aktivitas magma. Vulkanisme terjadi karena adanya aktivitas tektonisme yang mengakibatkan retakan-retakan pada permukaan bumi. Adapun dampak-dampak yang terjadi, ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yang pertama yaitu menghasilkan berbagai jenis batuan yang menjadi bahan gaya industri seperti granit dan basalt. Yang kedua, menyuburkan lahan pertanian terutama di sekitar atau di lempeng pegunungan akibat tumpukan debu yang vulkanik. Dampak negatifnya Ada pula dampak negatifnya, dapat menimbulkan awan panas dan lava yang membara. Adapun ada beberapa yang dapat kita amati sebelum terjadinya vulkanisme ini. Seperti misalnya sering terjadi gempa bumi, banyak sumber air mengering, peningkatan temperatur di sekitar kawah hewan dari puncak turun ke gunung terdengar gemuruh dari dalam gunung. Baik, sekian dari presentasi kami dari kelompok 1 atau 2. Ada yang ingin bertanya atau yang ingin memberikan pertanyaan? Sebelumnya tadi kan saya berkata bahwa vulkanisme adalah gejala alam yang terjadi akibat adanya aktivitas magma. Vulkanisme terjadi karena adanya aktivitas tektonisme yang mengakibatkan retakan-retakan pada permukaan bumi. Menjadi pertanyaan saya, apa hubungan tentang vulkanisme dengan permukaan bumi ini? Mengapa permukaan bumi itu bisa retak karena terjadinya vulkanisme? Yang menyusup ke lapisan yang lebih atas atau sampai ke permukaan bumi. Jelas? Jelas, Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kita di sini mau menjelaskan tentang tektonisme. Nah, pengertian tektonisme itu adalah pengertian tektonisme merupakan tenaga dari dalam bumi yang menyebabkan terjadinya perubahan lapisan permukaan bumi secara mendatar atau vertikal. Nah, ini di sini ada epirogenesa. Nah, epirogenesa adalah merupakan proses perubahan bentuk daratan yang disebabkan oleh tenaga yang lambat dengan Nah, itu merupakan pergerakan lempeng tektonis yang sangat cepat mengikuti wilayah yang sempit. Adapun di sini dampak positif tektonisme ada 3. Yang pertama, keanekaragaman bentuk bumi. Yang kedua, munculnya logam-logam berharga. Yang ketiga, adanya pembentukan pegunungan dan juga lembah. Adapun dampak negatif tektonisme ada 3. Pertama, gempa bumi, erosi, dan longsor. Oke, dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari kelompok 1 dan 3. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 3 ingin menanyakan bagaimana proses tektonisme dapat mempengaruhi perubahan di muka bumi. Permukaan bumi memiliki pembatas. Aktivitas tektonisme membuat mineral bumi muncul karena terdorong ke permukaan atau karena tekanan dan suhu yang sangat tinggi akibat pergerakan tektonik. Satu, Gerak bumi di bawah samudra tebalnya 10 sampai 12 km ke bawah. Lapisan litosfer tersusun atas lapisan silisium dan aluminium dan lapisan sima, silisium dan magnesium. coba dengarkan kelompok 1. Jadi ini batuan yang biasa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
Batuan dalam litosfer terbagi atas 3, batuan sedimen, batuan beku, dan metamorf. Batuan sedimen, di dalam batuan sedimen ada batuan konglomerat. Batuan konglomerat biasa digunakan sebagai bahan sehari-hari, sebagai bahan bangunan. Batuan tersebut dijadikan batuan penyimpanan hidrokarbon. Dan ada juga batuan beku. Batuan beku bisa digunakan untuk mata pisau, tombak sebagai campuran beton, sebagai pondasi, jalan sebagai ubin, sebagai alat penggosok. Dan ada lagi batuan metamorf. Batuan metamorf atau batuan malihan adalah batuan beku atau batuan sedimen yang mengalami perubahan akibat pengaruh fisis dalam jangka waktu yang lama. Pengaruh fisis tersebut dapat berupa suhu dan tekanan yang sangat tinggi sehingga mengakibatkan struktur partikel penyusunan batu berubah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yudhwarja. Saya akan menyampaikan kesimpulan saya setelah mengikuti pengambilan keputusan. Baik, ada 3 poin penting yang telah saya terkait materi pada hari ini. Yang pertama adalah litosfer, berasal dari kata litos yang berarti dan spirit dalam yang mengungkapkan terjadinya kepadatan lapisan permukaan bumi secara mendatar atau vertikal. Adanya aktivitas tektonis berpengaruh pada aktivitas manusia di sekitarnya. Gerak tektonis dibagi menjadi 2, yakni epirogenesa dan orogenesa. Poin yang ketiga adalah vulkanis, adalah peristiwa yang berhubungan dengan naiknya magma dari dalam perut bumi, atau dapat dikatakan sebagai peristiwa naiknya magma dari dalam bumi. Adapun bentuk-bentuk gunung seperti gunung api strato, gunung api perisan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jadi saya akan memberikan pengalaman saya setelah belajar geografi. Jadi karena dari belajar itu kita memperhatikan dari gambar-gambar, maksudnya lebih tahu dan prosesnya bumi bagaimana. Jadinya